Biasa. Kita sedang pusing, kalian jangan galau. Makin pusing nanti kita ini. Ngerti maksudnya? Ini coba yang laki-laki bayangkan. Laki-laki udah nikah mana? Ada. Oke. Coba bayangkan. Kita lagi ada masalah di kantor, pulang-pulang ke rumah, dicemberuti. Kemana aja sih? Bukannya temennya udah pulang dari kemarin. Makin pusing nggak coba? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini dia sambutan dari Bapak Andika Ganendra pada pelepasan PPG Prajabatan di Universitas atau LPTK tempat Bunda Guru ya. Yang kemarin kan baru spill-spill saja. Nah, ini dia selengkapnya. Selamat mendengarkan. Karena saya juga belum terlalu tua, Anda juga sudah menjelang tua loh. Jangan lupa yang baru kenal dengan Bunda Guru, like, pertama komen, saya dan juga ucapkan subscribe channel Bunda Guru ya. Atas kelulusan PPG Prajabatan 2022-2023 gelombang 1 ya, gelombang 1. Itu berapa kelulusan? 293. Cuman saya tidak pernah mau ini tadi sudah disebut, istri saya itu tiap kali ulang tahun nggak pernah saya kasih ucapan selamat. Jadi kalau bisa Bapak bilang ada masalah, banyak masalah kita banyak. Semakin saya naik semakin banyak masalah dia. Karena ulang tahun itu nggak usah berbuat apa-apa juga orang akan ulang tahun loh. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya saya kalau ngasih Anda selamat itu selamat atas apa? Kalau selamat atas kelulusan, saya kasih tahu kalian. Ini pertama, ini justru gerbang awal Anda memasuki kawah Chandra di muka. Bener ini. Anda begitu kerja nanti orang tua, mamanya kalian kira orang tua masih mau membiayai kalian? Tidak. Sudah keluar dari ranah kewenangan orang tua. Intinya saya bilang jangan pernah berpuas hati. Ini baru tahap pertama Anda lepas dari cobaan pertama. Di stage yang kedua ini, kalau dulu dunia saya ini Mario Bros ya. Kalau Nintendo itu ada Mario Bros. Selesai dunia 1, congratulations. Oke, masuk ke dunia 2 itu tambah berat. Setelah itu lolos dunia 2, oke, selamat. Masuk dunia 3 tambah berat. Ya Anda kan nanti kan ngalami kalau udah umur seusia saya, hidup kok rasanya berat banget itu kan. Jadi kalau dibilang tunjangannya besar, lama-lama kita udah gak mikir tunjangan. Saya mikir saya sama istri itu akan bilang kayaknya enak zaman dulu ya. Kalau dulu kita muter-muter mall, ngeliat baju bagus, minggu depan ya kita beli atau bulan depan kita beli setelah terima gaji pertama. Nggak beli baju juga itu akhirnya kan ya, bulan depan itu. Kalau sekarang jangankan muter mall, ketemu aja jarang-jarang udah. Ini hari Sabtu harusnya kita seneng-seneng malah diundang kemari kan. Tetap aja nggak bisa beli baju akhirnya. Kalau kemarin nggak ada uangnya, sekarang waktunya nggak ada. Dan Anda nanti akan ya mudah-mudahan permasalahan utama Anda bukan uang lagi, mudah-mudahan semakin ke depan semakin jauh, mudah-mudahan permasalahan Anda sudah jadi masalah waktu, mudah-mudahan bukan lagi permasalahan finansial. Cuman
Bisa next slide. Next slide. Next slide. Ini saya agak ngacak aja. Oke. Kenapa saya bilang jangan berbangga diri. Passing grade-nya rendah. Anda saya bilang selamat sekarang. Iya, selamat. Ini tapi sudah dengan passing grade yang sudah dianalisis berkali-kali. Jadi masih banyak yang harus adik-adik tingkatkan. Keberhasilan adik-adik bukan ditentukan di kemarin prajabatan gelombang 1. Namun setelah ini Anda mau apa? Udah lulus prajabatan, terus dinikahkan, habis itu yang perempuan dinikahkan, habis itu ketemu suami yang tidak memperbolehkan bekerja. Ya bagus juga, berarti ada makna hidup untuk suaminya kan gitu kan. Lalu apa prajabatannya? Ya bisa paham maksud saya kan. Jadi pendidikan itu bukan hanya ketika di prajabatan kemarin. Justru setelah ini Anda keluar dari kolam pendidikan, disitulah pendidikan sebenarnya akan terjadi, pendidikan di keduniaan ini. Anda tidak perlu terlalu berbangga dengan lulusan Anda saat ini. Di depan seleksi alam akan lebih sulit seperti dibanding apa yang Anda bayangkan. Ini maaf suara saya agak serak. Ini saya sebenarnya penyanyi adik-adik, cuman gara-gara di sini nih jadinya nggak bisa nyanyi. Oke, saya bisa tahu berapa yang dari fakultas pendidikan. Oh semua. Berarti tidak ada dari non-dik di sini ya? Ada dari non pendidikan? S1-nya maksudnya? Ada berapa banyak? Non-dik? Yang tinggi, Mbak. Oke, prodi apa PPG terbesar di sini? PGSD. Itu artinya Anda semua sudah harus tahu apa yang Anda hadapi ke depan. Jangan mikir nanti apa yang Anda bicarakan itu terus mudah diserap sama peserta didik. Itu apalagi kalau udah kelas rendah itu satu diomongin sini, satu lari sana, kelas sana. Untungnya saya ini kompetensi pedagoginya rendah. Jadi kalau ini ada di sini ada staf saya ini. Kalau kompetensi pedagogi saya tinggi, pasti saya sudah bergabung dengan adik-adik semua di sini. Untungnya rendah. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti, otak lo terbuat dari apa? Cuman ini saya harap jangan pernah terjadi untuk adik-adik semua yang mengajar di PGSD. Next slide. Saya kemarin uji petik ke calon mahasiswa prajabatan. Ini sudah tahu ya kompetensi yang diharapkan oleh untuk menjadi guru. Udah pada tahu berarti ya? Ada berapa kompetensi? 4. Oke, apa aja? Oke. Apa bedanya sosial dengan kepribadian? Saya nggak dengar. Ini Bapak Ibu dosen, kalau saya ambil secara random dan salah jawabannya, mohon NRG-nya dicoret kembali. Apa bedanya kepribadian dan sosial? Ini dari mana?
PGSD. S1-nya dari mana? UNES. Oke. Nah. Sudah terima sertifikatnya? Belum, Pak. Berarti Bapak Ibu dosen di sini masih punya kesempatan untuk mereview kembali. Apa bedanya sosial dan kepribadian? Kemudian kalau kepribadian lebih pada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seperti itu. Dari mana? Dari Pendidikan Bahasa Indonesia. S1-nya? S1-nya dari UNY. Tuh, anak UNY. Ya. Udah. Jadi sosial, hubungannya ke sosial kita, norma, jangan maling, ya, jangan jadi maling, apalagi itu norma-norma yang berlaku, itu yang harus kita ketahui untuk sosial kita. Jangan cepat marah, salah, norma maling, apalagi. Ya pokoknya yang berlaku di norma, di lingkungan, itulah yang harus kita miliki. Kepribadian itu contoh struggling. Ini Anda punya masalah, menyelesaikan masalah, nggak selesai terus diulangi lagi, itu pribadi Anda sebagai guru. Nah, terutama untuk PGSD. Berarti kalau sosial, kepribadian, profesional, dan pedagogi 2/4 kompetensi itu ada di ranah afeksi atau emosional, betul nggak? Profesional ada di ranah kognisi. Satu, pedagogikal ada di ranah perilaku. Ini next slide dulu. Next slide lagi. Untuk nggak berini, ada yang saya lihat sih. Ada yang non Islam di sini? Ada, oke. Ini mohon maaf saya bicara apa yang atas saya ketahui dulu ya. Ini Tuhan menciptakan manusia ini 3 bagian. Dan ini diciptakan secara terpisah. Dia ciptakan, itu kenapa dokter itu kalau udah pernah ada yang coba belum? Kalau seandainya ada yang sudah hamil lalu ingin digugurkan di bulan pertama, itu dokter masih mau. Rata-rata dokter udah nggak mau di bulan keberapa? 4. Udah punya pengalaman, bagus. Kenapa bulan keempat nggak mau? Karena udah bernyawa. Sudah bernyawa. Saya nggak tahu, saya kira bulan ketiga nggak mau, nggak tahu lah. Itu artinya ruh kita sudah mulai ada. Tapi pernah coba nggak di bulan pertama itu ketika di USG ada denyut? Denyut apa itu? Jantung. Katanya belum bernyawa, tapi kenapa ada denyutnya? Nggak tahu. Hah? Belum bernyawa, tapi kenapa ada denyutnya? Ada yang tahu? Ini Al-Aqli itu punya denyut tersendiri. Orang dikatakan mati itu kalau 2 denyut berhenti, denyut jantung dan denyut otak.
baru dokter menyatakan dia meninggal. Kalau hanya denyut jantung berhenti, denyut otak masih berdenyut, dikatakan mati suri. Kalau denyut otak berhenti, denyut jantung masih berdenyut, dikatakan koma. Dua-duanya tidak berdenyut baru dikatakan mati. Artinya cara kerja antara ruh dengan al-aqli, otak, itu dia bekerja secara terpisah. Di otak saya, otak itu ini kognitif ini, kognisi ini, itu selalu berpikir rasional, realistis, keuntungan. Kalau saya berpikir, wih, ini ada perempuan lebih cantik ini, saya mau ajak ngopi untuk berkenalan lebih lanjut. Siapa yang berbicara itu? Otak. Tapi hati nanti yang akan mengingatkan, weh, kamu udah punya istri, walaupun istrimu jelek, bodoh, tapi kamu harus setia. Itu hati bicara. Artinya antara otak dengan hati itu punya mekanisme cara kerja yang sendiri-sendiri. Nah, ini tadi yang saya bilang, di sini itu ada ranah kompetensi sosial dan kepribadian. Ini adik-adik di sinilah kecerdasan sosial dan kepribadian ada di sini. Bagaimana pengetahuan Anda tentang fisika, tentang matematika, tentang sosiologi, tentang substansi, subject matter, ya, itu ada di sini. Intinya kadangkala dua-duanya ini tidak saling sejalan, tidak saling sejalan. Nah, dua-duanya ini dibungkus. Kalau dibilang manusia dibuat dari tanah liat, nah ini dibungkus sama si psikomotor ini. Inilah perilaku kita, pedagogi kita nanti, perilaku kita nanti akan terasah di sini. Nah, apa kata otak, apa kata hati, ketika diintegrasikan, barulah ini berperilaku dikejawantahkan, dilakukan oleh badan kita ini. Nah, ini artinya badan ini cuma terima perintah. Badan ini cuma terima perintah. Gitu. Jadi kamu nggak boleh, ini istri saya nggak boleh menyalahkan kalau saya nggak ada di rumah, karena badan saya ini cuma diperintah oleh otak ataupun hati yang mengatakan kamu masih harus stay di kantor, kamu masih harus stay di suatu tempat. Itu badan ini cuma terima perintah. Daripada nanti badan saya ke rumah tapi otak saya masih kemana-mana kan. Nah, ini bisa dipahami. Ini perintah. Ini adalah ini perintah kita. Nah, sosial dan kepribadian adik-adik, 50% kompetensi guru. 50% kompetensi guru itu ditentukan di sini. Sosial dan kepribadian. Perilaku pedagogi, bagaimana Anda mengajar, bagaimana cara Anda menyayangi siswa, ngelus siswa. Itu ini. Tapi yang laki-laki kalau nanti kebagian di SMA, siswinya jangan dielus-elus ya. Itu udah beda itu. Kalau SD oke lah, cuman bagi yang siswi dapat ini SMA, nah ini perilaku di pedagogi. Profesional ada di sini. Bagaimana kita tahu subject matter kita? Artinya keberhasilan Anda semua, adik-adik semua,
berhasil atau tidak menjadi guru. Itu 50% sudah ditentukan di sini. Ini penunjang. Ya harus tahu, harus bagus. Cuman hati Anda ini yang harus ditingkatkan. Tadi dibilang apa narasumber sebelumnya, hidup bersahaja, contoh hidup bersahaja itu tidak ada salahnya. Dari hati, kalau seandainya kita selalu punya kondisi mental, semua ini cuma titipan, itu bukan hak saya. Seandainya saya pegang apa ini pointer, ini punya siapa tadi nih? Saya nggak tahu ada di tangan saya ini harus saya kembalikan. Saya pegang mic, kalau saya bawa pulang dituntut saya sama UAD ini. Apa yang kita gunakan, apa yang kita miliki, itu bukan punya kita, semua itu titipan. Kebetulan aja ada yang titipannya banyak, ada yang titipannya sedikit. Cuman Mas Romli nggak masuk sini ya. Saya ada di luar. Nah, istri saya ini, tiap kali saya bawa apapun saya titipi. Ada laptop, ada apa saya titipi. Bawaannya banyak. Habis itu protes. Kenapa kamu nggak bawa sendiri, sini bawaanku udah banyak ini. Jadi jangan dipikir kalau yang titipannya banyak itu enak. Berarti bawaannya ya banyak, berat. Tasnya dia berat. Jangan dipikir. Lebih enak itu apa? Kita nggak bawa apa-apa, tapi ketika saya butuh laptop, ada yang dipegang sama orang. Saya lagi butuh apa? Mic. Ini kan mic ini kan nggak saya bawa dari Jakarta. Saya lagi bicara, disediakan mic-nya. Itulah hidup yang enak itu. Titipannya nggak ada, pegangannya nggak ada, tapi ketika butuh ada. Ada itu bukan berarti dari kita, dari orang. Minjem mic, ini Mas Romli. Laptop gue mana Mas Romli? Dia megangin laptop itu, yang bukan punyanya. Enak nggak kira-kira jadi dia itu? Enggak kan? Jangan dipikir yang banyak titipannya itu enak, tidak sama sekali. Anda makin, kalau rusak, saya omeli dia. Kalau rusak saya omeli, tapi dia nggak boleh menggunakan yang tidak pada tempatnya, ya kan? Terus enaknya di mana? Enaknya di mana? Nah, ini saya jadi guru, saya bilang tidak ada enaknya, karena kebahagiaan Anda itu ada di orang lain. Anda tidak berhak berbahagia karena kebahagiaan Anda ada di orang lain. Ketika orang lain berhasil, disitulah letak kebahagiaan Anda. Lalu kebahagiaan saya apa? Nggak ada. Karena Anda diciptakan, ditakdirkan untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk mencari kebahagiaan sendiri. Enak nggak jadi Anda tuh kira-kira? Tidak, apalagi jadi saya. Ya, saya nggak usah banyak curhat permasalahan saya, pusing nanti Anda. Ya, cuman saya bilang jadi guru, apakah tidak? Kita harus siap mental ini. Kita harus siap mental. Jadi guru nggak enak. Karena kebahagiaan Anda ada di orang lain. Ketika orang lain tidak berbahagia karena tidak lulus, maka Anda sudah sepantasnya bersedih. Ketika orang lain berbahagia, merasa bahwa ya namanya juga anak-anak kan, wah saya pinter, saya lulus. Nah, dia merasa berbahagia dengan kondisinya, baru Anda layak untuk berbahagia. Itulah yang dituntut oleh guru.
ini tolong diresapi betul sebelum Anda memasuki lapangan pekerjaan. Karena kalau ketika Anda memasuki lapangan pekerjaan dengan motif saya akan mencari kebahagiaan atau mencari kesenangan, kecewa hidup Anda, sudah kecewa itu. Ini istri saya ini juga kecewa nikah sama saya ini. Karena dulu kita pertama kali ini saya ada saksinya. Ketika kita ketemu, nah kita sering ngopi bareng berdua, nonton film bareng berdua. Makin lama, udah ini saya jadi direktur. Kapan terakhir kita nonton, Dev? Lupa. Maksudnya karena pekerjaan, karena profesionalitas, karena profesionalisme, saya harus mengorbankan apa yang saya inginkan, apa yang kami inginkan demi keinginan Anda semua. Kalau mau ditanya hati, kalau mau ditanya keinginan, mendingan hari Sabtu ini ngopi-ngopi di Jakarta berdua ngobrol-ngobrol sambil mempergunjing orang lain. Wah, enak banget itu. Ya kan? Nggak ada yang denger, ya kan? Mau ngomong apa aja udah terserah kita berdua, ya kan? Kalau saya udah pakai kaos juga nggak ada yang tahu saya direktur, ya kan? Rata-rata juga udah pada ini. Kalau di tempat kopi di Jakarta ya udah paling sama sama pasangannya masing-masing. Tapi demi agar Anda tidak salah pilih ke depan, ini nanti ada di slide akhir, sabar ya. Ini saya harus mengalokasikan waktu untuk saya bicara ke adik-adik semua. Adik-adik berhasil juga nggak ada hubungannya dengan saya nanti. Cuman ketika semua guru dapat tersenyum, saya sebagai direktur guru juga akan tersenyum. Karena kebahagiaan saya ada di Anda. Jika Anda berbahagia, maka saya pasti akan berbahagia. Anda sendiri juga harus begitu terhadap siswa. Jika siswa berbahagia, baru Anda layak berbahagia. Ini bisa dipahami ya, clear ya? Clear ya? Kita tidak punya tujuan pribadi. Tujuan kita cuman tujuannya masyarakat, tujuannya siswa, tujuannya sekolah. Itulah tujuan kita. Visi kita itu ya visinya manusia, siswa-siswa kita itulah visi kita. Karena visi kita itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis. Ya, sepaham ya. Nah, sudah ada yang punya pengalaman mengajar sebelumnya? Di luar dari PPL? Di luar PPL, selain PPL? Sudah? Ini apa? Banyak di negeri, swasta, sekolah? Swasta. Di negeri? Nah, oke, terus nah ini udah mulai harus kembali ke realita nih. Ini kita butuh guru. Ini misalnya 2,4 juta guru nasional. Ini bisa baru data sekolah negeri. 2,4 juta guru nasional. Ya. Ada yang kelebihan guru, ini bukan Aceh. Ada yang kelebihan guru, ada yang kelebihan tahun ASN, begitu. Nanti kalau seandainya kita distribusi, yang kelebihan itu kita taruh di tempat kosong, masih ada sekitar 250.000 sekolah kosong.
yang nggak ada gurunya. Jadi selama ini sekolah itu diisi oleh guru yang lain. Ini terutama PGSD ini kita banyak ini. Ini guru kelas. Kekosongan jabatan, kekosongan kelas itu 29% ada di guru kelas. Setelah itu PJOK, TIK, BK, Kristen, Budaya, Katolik, PKN, bahasa Indonesia ada sini? Bahasa Indonesia, sejarah. Tapi jangan pikir sekolah yang kekurangan guru itu ada di kota. Nah, ini saya mulai saya tagih janjinya. Mau kerja enak di kota ya cari itu loh, pejabat Pemda yang masih single-single di kota itu masih banyak itu. Anda diciptakan bukan untuk itu. Anda kita ciptakan, kita dari direktorat UAD, dosen-dosen semua menciptakan Anda bukan untuk itu, bukan untuk berebut tempat di sini, tapi mengisi kekosongan yang di sini. Nih, prajabatan. Masalahnya yang tempat-tempat kosong itu memang adanya di pinggir. Ya kalau di Jogja ada pinggiran Jogja, Jawa Tengah, pinggiran Jawa Tengah itu. Mau yang balik ke Jawa Timur ada di pinggiran mana? Bawean sana, Bawean Jawa Timur tuh. Nah itu masih banyak orang guru itu. Mau Papua, mau apa itu juga masih banyak. Saya pernah diskusi sama lulusan PPG Prajabatan tahun 2015. Pada waktu itu labelnya masih SM3T. Saya masih staff pada waktu itu, cuman saya pakai kaos, beli rokok di depan warung pertemuan. Lalu ada mahasiswa keluar, terus dia beli ada autan, ada beli rokok juga, beli apa pokoknya itulah. Saya tanya, saya nggak pakai logo Dikbud, soalnya kalau seandainya saya pakai logo Dikbud pasti jawabannya manis semua itu. Dek, ada acara apa di sini kok rame? Itu ada berapa bis waktu itu taruh di Jakarta itu. Oh iya Pak, ini mau ada pengiriman calon guru. Oh, kamu termasuk yang dikirim? Iya. Dikirim kemana? Waktu itu NTT kalau nggak salah. Saya dikirim ke NTT. Loh kamu orang mana? Jawa Tengah Pak. Ya. Kalau di SM3T ini PPL-nya, Anda kan semua ada PPL kan kemarin ya. Oke. PPL-nya itu kemarin satu semester sendiri, tapi di daerah pedalaman, langsung daerah pedalaman. Anda PPL di mana? Sekitar sini? Ya toh? Nah. Kalau SM3T itu PPL-nya dikirim ke daerah pedalaman. Saya tanya, kenapa nggak diminta dikirim ke ini aja sama panitia di Jawa Tengah? Ngapain harus ke NTT? Tahu jawabannya? Ini Pak. Oh Mas, saya dibilang Mas waktu itu masih muda sekali saya waktu itu 2015. Pada waktu saya magang di sana, ada satu anak yang sangat nakal sekali, nggak pernah bisa diam,
fokus konsentrasinya mudah terganggu, dan gerakannya itu sangat ini sekali, kasar sekali. Saya mikir, oh mungkin yang dimaksud tuh anak autis mungkin. Dia nggak ngomong autis. Saya pikir, oh mungkin maksudnya anak autis. Lalu anak itu begitu ketemu saya, dia sayang sama saya, Pak, sayang sama saya. Tiap kali apa yang saya bilang, saya suruh dengan baik-baik, dia pasti nurut. Itu anak itu, karena di pedalaman kan orang kurang paham itu mengenai kondisi keilmuan kan. Dipikirnya orang gila di pedalaman NTT itu. Orang tuanya sendiri pun sering memukul, dan itu dimusuhi oleh tetangga-tetangganya, oleh orang tua dari tetangganya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Tapi waktu ketemu saya, dia mau nurut. Saya kasih tahu secara perlahan, dia masih mau fokus. Kayaknya saya nggak mau keluar dari NTT, Pak, karena kalau saya keluar, pasti itu anak balik lagi jadi anak nakal dan tidak ada yang pernah mau mendidik dia. Satu orang, dia balik lagi ke dalam hotel. Karena di dalam hotel itu, saya sebagai panitia waktu itu, karena di dalam hotel itu nggak boleh merokok, jadi saya merokok di luar, itu tempat warung itu. Datang lagi, ada orang beli senter, mau cari baterai untuk senter. Ini udah persiapan, besok udah pada mau dikirim semua soalnya, cari baterai. Saya tanya lagi pertanyaan yang sama, dia ternyata Jawa Timur mau dikirim ke Aceh, Kabupaten Aceh Besar atau apa, saya nggak paham. Saya tanya, kenapa nggak minta aja panitia itu diletakkan di Jawa Timur. Ini Pak, desa saya pada waktu itu terputus hubungan transportasi dengan desa-desa lain. Nah, saya udah dengan warga itu punya inisiatif bangun jembatan. Dari hutan, di hutan itu jadi kita tebang pohonnya, kayunya kita buat, jadi benar-benar jembatan buatan. Dan dia nggak ngomong keberterimaan bahasanya pada waktu itu. Warga udah sayang dengan saya, jadi saya anggap oke, keberterimaan warga, welcome dengan dia, bagus dengan dia. Jembatannya baru bangun setengah, Pak. Kalau saya pergi, saya yakin jembatan itu nggak akan selesai. Saya harus balik ke sana, biar jembatan selesai, biar anak mudah untuk sekolah. Kita pakai swadaya tanpa dana. Pada waktu itu belum ada dana desa, belum ada. Oke, balik. Ada orang Sulawesi Selatan dikirim sama ke NTT juga. Pada waktu itu memang sudah mulai pembelajaran. Sudah demam tinggi, terus dibilang sama orang tuanya, udahlah kamu nggak usah masuk dulu, balik dulu ke NTT, biar aja kamu di sini, kamu istirahat dulu. Nggak bisa, anak didik saya sudah mau menjelang ujian, saya harus segera balik. Mereka sangat berharap kedatangan saya. Balik dia, dipaksakan naik ke pedalaman itu, masih harus naik rakit itu, naik rakit, kena sungai. Baru seminggu dia di NTT, meninggal.
kita dengarnya juga mudah-mudahan yang sedek itu termasuk bila dia memang bekerja ke NTT lillahi ta'ala, mudah-mudahan bukan syahid lagi, mudah-mudahan syuhada, mudah-mudahan cuman urusan Tuhan itu. Cuman dari beberapa orang yang saya wawancara, itulah the real teacher, guru yang sebenarnya. Itulah guru yang sebenarnya. Saya pengen semua orang di sini itu punya mental yang sama seperti orang-orang yang saya temui, orang-orang yang saya wawancara pada waktu itu. Ya karena mereka juga saya akhirnya harus banyak melakukan pengorbanan. Saya minta adik-adik berkorban bukan berarti saya tidak ini ya. Kita semua diciptakan bukan untuk diri kita, ini harus dipahami ini. Kita semua diciptakan bukan untuk diri kita. Saya diciptakan bukan untuk diri saya. Saya diciptakan untuk membahagiakan keluarga saya, guru-guru, karena kebetulan saya ada di Direktorat Jenderal Guru. Bukan untuk kebahagiaan saya. Anda semua diciptakan untuk membahagiakan siswa, bukan mencari kebahagiaan sendiri. Ini yang harus diresapi oleh adik-adik semua. Nah, 250.000 kursi itu sekarang sedang menunggu Anda. Sekarang ini pendaftarannya sedang dibuka di aplikasi SSJASN. Jika yang berminat jadi ASN, jika yang berminat ke saya tidak bilang ini ya, karir hanya satu, karir itu banyak. Ada yang ASN di sekolah negeri, bisa juga guru tetap di yayasan. Dua-duanya oke. Itu jenjang karir adik-adik semua. Itu pilihan. Tapi kalau ASN berarti Anda harus melamar ke negara. Kalau yayasan Anda melamar ke yang punya yayasan. Silakan aja cari di sini ada. Ya mungkin ada SMA, SMP, Muhammadiyah atau apa. Monggo silakan saja. Kalau ASN ada alurnya, mendaftar lewat aplikasi dan lain sebagainya. 250.000 sedang menunggu Anda saat ini. Pendaftaran akan ditutup kira-kira 6 Oktober. Udah pada tahu ini. 9 Oktober. Oke, next. Next slide. Ini urusan kita. Next slide. Terus, Mas di sini ada Mas Dido, Mas Ferry, Mbak Neneng, Mbak Fani, Bu Ana itu sudah kenalan belum? Wah, ini padahal formasi ini mereka yang pegang. Coba bisa minta tolong berdiri. Tim PPG bisa minta tolong berdiri. Tim PPG. Ya, kelihatan berdiri menghadap sana. Oke ya. Ini pokoknya kalau saya selesai, adik-adik semua harus minta salah satu nomor di antara mereka ini. Ini bener ini. Ini bukan bercanda, minta salah satu saja nomor di antara, gak usah minta semua, minta salah satu saja. Begitu, habis itu nanti teror mereka sampai dengan tanggal 6 Oktober. Ya, silakan duduk lagi. Mereka sudah meminta pemerintah daerah untuk membuka formasi. Mereka sudah meminta pemerintah daerah untuk membuka formasi. Ini cuman nggak usah jangan dilihat ininya nih. Ini Jogja di sini kecil ya karena memang sekolahnya sedikit. Jawa Timur sini banyak ya sekolahnya banyak. Cuman coba aja next dulu. Next lagi. Ini bukan ini. Next lagi terus.
Lagi. Nah, ini aja. Ini seharusnya mereka ini membuka formasi itu sebanyak ini. Ada yang dari sains ini? Ada? Fisika? Mana fisika tadi? Mana fisika tadi? Coba berdiri. Fisika dari mana? Terima kasih. Saya dari Bali, Pak. S1-nya dari Universitas Udayana, Bali. Dari fisika murni. Terima kasih, saya juga dari fisika murni, Pak. Dari Gajah Mada UGM. Ngapain jadi guru sih? Panggilan jiwa. Saya ke atas karena saya juga orang fisika. Saya pengen lihat mukanya tadi itu aja. Biasanya fisika ganteng-ganteng, cuman kayaknya masih lebih ganteng saya deh. Saya tertarik ke panggilan jiwa ya. Saya berharap panggilan gini, ketika Anda sebelum masuk PPG Prajabatan itu ada seleksi memang panggilan jiwa ya. Cuman itu memang sekali lagi saya bilang, jangan pernah berbangga ya, jangan pernah berbangga, jangan pernah berbesar hati. Kita harusnya selalu merasa diri kita selalu kurang, agar selalu terjadi peningkatan. Jika kita merasa ini adalah capaian keberhasilan, maka tidak akan pernah ada lagi peningkatan. Saya kasih tahu, panggilan jiwa kemarin itu nilainya agak dikecilkan juga itu. Panggilan jiwa nilainya memang agak dikecilkan agar banyak yang bisa masuk. Karena saya berpendapat panggilan jiwa yang sebenarnya itu nanti setelah kita udah masuk kolam, bukan pada waktu seleksi di awal. Saya dulu setelah lulus dari fisika instrumentasi, saya masuk ke perusahaan swasta. Tahun 2005 saya sudah digaji 10 juta pada waktu itu. 10 juta tahun 2005. 2022 saya reuni dengan teman-teman saya di Kalimantan pada waktu itu. Skala 2022 itu sudah 60 juta per bulan. Saya bilang ini ke istri saya, bodoh kamu tuh menikahi saya, itu harusnya nikahi yang sana itu 60 juta satu bulan. Kalau saya ini berapa ini sekarang? Nah, saya diminta, jadi pada waktu itu ada statement bahwa orang tua saya mengkuliahkan saya agar saya bisa menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk negara, bukan untuk perusahaan asing. Padahal saya udah 1 tahun kerja di sana itu. Udah 1 tahun. Oh dulu pacar saya cantik, lebih cantik dibanding ini. Nah, Hati-hati sampai rumah, Pak. akhirnya karena saya harus balik ke Jakarta,
Untungnya masih ada yang mau sama saya. Ini itu apa? Pertama kali digaji 2006 itu ke 2005 saya masuk sana. 2006 itu digaji 1.800.000. 2006 PNS. Bayangkan, ya 1,8 kan? Nah, ini satu angkatan sama saya. Dari 10 juta per bulan dapat 1.800.000. Saya protes ke bapak saya. Ini 1.800.000 gaji apa ya? Pengen makan sulit, pengen apa susah. Jawabannya apa? Papa, mama di rumah itu kan. Papa, mama tidak peduli kamu mau miskin semiskin apapun, kamu mau kere sekere apapun, papa mama nggak peduli. Yang penting otakmu untuk Indonesia, bukan untuk perusahaan asing. Ini bener ini. 2006 itu rasanya protes. Selama sampai 1 tahun kira-kira saya masuk PNS itu naik motor itu kan, masuk ke kantor itu gedung apa kayak gini, masih bagusan gedung saya dulu. Yang dulu saya nggak ada gedungnya, itu saya di lapangan, cuman ngelihat kinerja teman-teman masuk siang, baru buka komputer dulu, belum ada laptop, itu laptop masih barang mahal. Buka komputer itu saya pikir ini apa PNS. Saya baru mulai agak senang setelah tahun 2008 itu ngurusi tunjangan profesi guru. Ada masalah datang, oh ini kurang NUPTK-nya salah, oke NRG-nya kurang, oke ini tidak linear, kamu harusnya pindah ke sini. Begitu sudah cair bulan kedua, ada dulu SMS masih, ada SMS, ada yang datang, saya nggak minta uangnya, enggak. Datang cuma untuk mengucapkan terima kasih atau SMS. Terima kasih mas, wah ini kalau nggak ada mas, saya bingung ini harus gimana tunjangan profesi saya biar cair. Dan itu setelah berulang, baru di situ saya mulai paham. Inilah pengorbanan untuk kebahagiaan seseorang, untuk kebahagiaan masyarakat. Karena ternyata begitu mereka bahagia, terima tunjangan profesi, kok rasanya ikut senang kita melihatnya. Padahal 100.000 pun kita juga nggak dikasih padahal. Ya, tapi melihat senyuman mereka yang cair tunjangan profesinya, itu rasanya apa? Lebih senang melihat mereka tersenyum mencairkan tunjangan profesinya dibanding saya melihat senyumannya istri saya di rumah ini. Karena senyumannya itu benar-benar itu, wah, yang tadinya nggak pernah cair jadi cair, itu rasanya bahagia sekali. Nah, 2017, 2010 tahun kemudian, 2015 saya udah mulai dekat dengan pimpinan, udah mulai merubah beberapa aturan. Yang tadinya 24 jam menjadi tidak perlu 24 jam apabila rombelnya kecil. Nggak mungkin guru harus cari jam ke sana kemari demi mendapatkan 24 jam. Kalau memang rombelnya sekolahnya kecil dan dia tidak mampu untuk 24 jam, harusnya diperbolehkan tunjangan profesinya tetap cair. Wah, itu satu Indonesia tepuk tangan, walaupun tepuk tangannya untuk pimpinan saya, karena yang mengumumkan kan pimpinan. Tapi melihat gembiranya mereka, di situ saya pikir, disinilah memang saya harus berkarya, saya harus berjuang. Hanya 1 tahun saya sebel sama bapak saya, tapi setelah itu saya selalu peluk bapak saya itu. Kalau tanpa dia,
saya tidak pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ya kebahagiaan saya ketika terima uang 10 juta di asing, lembaga asing, tapi tidak pernah melihat senyumnya orang. Karena beliaulah, sekarang sudah tidak ada, sudah almarhum. Karena beliaulah saya bisa melihat senyumnya orang. 2015 aturan 24 jam kurang. 2017 16 linearitas lebih terbuka. Tidak saklek A untuk A, B untuk B, C untuk C, tapi A itu bisa ngajar A, B, C. Wah itu udah. Saya karena dulu fisika instrumentasi, ada guru SMK datang ke saya, kenapa saya tidak boleh mengajar elektronika digital, elektronika dasar. Keahlian saya elektronika lanjut, elektronika digital. Kenapa saya tidak boleh? Saya ngajar microcontroller, tapi kenapa saya tidak boleh mengajar elektronika dasar? Saya pikir itu mata kuliah saya dulu, nggak mungkin dia nggak ngerti elektronika dasar jika dia bisa paham digitalisasi, jika dia bisa paham mikroprosesor, microcontroller. Di situ pertama kali rumpun linearitas terbuka tahun 2016-2017. 2020-2021 ini kerjaan saya ini. 506 formasi guru ASN P3K lulus 300.000. 2022 buka lagi 319, lulus 250. Nah ini istri saya mulai protes itu, mulai 2020 ini. Sabtu Minggu guru telepon, ini kenapa aplikasi SSCSM-nya nggak bisa dibuka Pak? Kenapa data saya nggak? Nah, itu begitu keterima WA, alhamdulillah saya sudah diterima. Semoga kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan pada Pak Andika. Dan doa-doa mereka lah yang membuat saya hampir nyaris kematian menjemput saya tahun 2019. Nah, melihat mereka tersenyum itu tambah lagi rasa kebahagiaan hakiki itu muncul. Dan kalian PPG Prajabatan 2022-2023, kalian adalah angkatan pertama yang langsung dipasangkan dengan formasi ASN P3K 2023. Saya melihat tepuk tangan kalian aja saya udah senang. Walaupun kalian tidak akan share gaji pertama kalian ke saya. Tapi saya minta, ini pengorbanan kita ini bukan pengorbanan, ini kesulitan kita ini adalah satu, merayu pemerintah daerah untuk membuka formasi. Karena kalian nanti akan menjadi pegawainya pemerintah daerah, bukan jadi pegawai pemerintah pusat. Formasinya formasi pemerintah daerah. Guru itu ada di bawah kewenangannya pemerintah daerah. Pemerintah pusat nggak bisa perintah, buka, nggak bisa. Kita itu datang, Pak, buka lah Pak. Kita nggak punya uang. Ada itu lupa, ada uangnya itu loh. Saya lihat di Pak Bapak itu, lihat tuh ada uangnya itu. Bukalah dikit aja. Bukalah dikit aja. Itu yang selalu kami lakukan ke Pemda. Kita nggak punya kewenangan untuk perintah karena otonomi daerah. Nah, ini makanya Stakbar 100% ini harusnya mereka bisa buka semua. Tapi ternyata kayak Aceh membuka sekitar 80% dari yang seharusnya mereka buka. Ini yang tidak dibuka, ini dibuka.
DKI membuka 78% dari yang seharusnya mereka buka. Ini yang dibuka. Jambi ini yang paling parah ini. Hanya berapa persen? 20% dari yang seharusnya mereka buka. Papua, Kalteng, Kalbar ini daerah-daerah parah. Ini daerah-daerah yang berhasil kita rayu. Ini yang rayuan kita tersendat. Tapi ya kalau menurut saya alhamdulillah lah mereka masih mau buka ini daripada nggak buka sama sekali. Nah, formasi-formasi ini, next slide. Nah, formasi-formasi yang mereka buka, Anda ini bukan urutan prioritas. Ya, siapa lu? Baru datang, belum kenal kan? Prioritas pertama diberikan untuk yang sudah existing jadi guru, yang sudah punya nilai baik, sudah punya nilai bagus pada waktu ujian tahun 2021. Anda semua masih mahasiswa toh? Belum PPG kan? Belum. Ini mereka sudah berjuang untuk dapat nilai bagus tahun 2021. Prioritas kedua, kenapa di sini digambar bapak-bapak dan ada kumisnya? Ini K2. Udah pernah dengar K2? Sudah. Jangan-jangan mungkin bapak ibu Anda yang K2 ini. Bener kan? Ada yang punya orang tua guru? Banyak. Mungkin orang tua Anda termasuk dalam kategori K2 karena ini orang-orang tua semuanya. Ini orang yang udah usianya 50, 55 dan mungkin 2 tahun lagi mau pensiun. Kalau saya tanya hati nurani Anda, lebih baik Anda diterima tahun ini, jika ada formasi tahun ini dan tahun depan, ada tahun ini dan tahun depan, mana yang lebih mau didahulukan? Orang tua Anda atau Anda? Ini saya baru lihat, ini nggak mau ngalah sama orang tuanya ya, ini saya baru lihat nih. Oke ya, ini honorer negeri yang sudah selama ini mengajar dan sisanya ya, 1 jika masih ada formasi untuk K2, jika masih ada formasi untuk honorer negeri, jika masih ada formasi baru di sini Anda ini masih pakai apa? Tas. Anak baru, unyu-unyu, nggak ngerti apa-apa, pengen kerja. Ya, disinilah Anda prioritas ke-4. Nah, jadi teman-teman ini ada Mas Dito, Mbak, saya ini baru 1 bulan di Twitter. Siapa dulu? Enggak, saya baru 1 bulan di sini adik-adik. Sebelumnya saya ada di kantor yang lain. Ini nggak pernah ke ruangan saya sih, jadinya saya kurang ini. Dia kalau ke ruangan saya takut terpesona dia. Ini mereka semua sudah memilah mana formasi-formasi yang sekiranya adik-adik tidak bersaing dengan orang-orang ini. Karena kalau bersaing dengan orang-orang ini, ada 1 formasi IPA D, DIY untuk SMP 2 Kabupaten Bantul misalnya, ada pelamarnya dari ini K2, lalu adik-adik juga ngelamar di formasi yang sama,
walaupun nilai adik-adik lebih tinggi, yang diterima ini urutan prioritas. Ini urutan prioritas. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4. Walaupun nilai adik-adik lebih tinggi, mereka akan lebih duluan diterima. Ini sudah kebijakan negara. Saya juga kalau suruh milih, ya Allah, ini kan masih tahun depan masih hidup toh. Kalau mereka ini belum tentu masih hidup ini. Dan jangan-jangan mereka ini yang membuat Anda semua bisa duduk di sini. Itu masalahnya. Mereka ini yang membuat Anda ini bisa duduk semua di sini. Apa tadi itu ada balon-balonan apa itu apa selamat atau apa itu. Kalian gak akan bisa berpesta selamat seperti itu jika tanpa orang-orang ini. Ini senior kalian ini. Nah, tim kami itu sudah memilah, ada formasi-formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah, namun tidak ada orang-orang ini. Itu nanti sudah disiapkan untuk adik-adik semua. Ya kalau tetap mau di kota ya cari pejabat yang di Jogja, nggak tahu jadi yang kedua atau yang ketiga. Ya, oke, jadi Anda sudah sadar diri ya, sudah sadar diri ya. Saya bilang jangan pernah menganggap diri Anda tinggi. Jangan pernah menganggap diri Anda. Kalau saya malah parah sekali, saya selalu menganggap diri saya rendah. Cuman ini istri saya selalu marah-marah ini. Jadi dampak negatifnya, kalau saya anggap diri saya rendah, maka ketika saya bisa melakukan sesuatu, saya anggap pasti orang lain juga bisa. Karena yang bodoh aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Karena saya selalu menganggap diri saya rendah. Akibatnya apa? Kalau sampai ada orang yang nggak bisa, saya selalu marah-marah. Kenapa? Saya anggap kamu males. Bukan berarti kamu nggak ngerti, kamu males. Soalnya yang bodoh aja bisa, masa kamu nggak bisa? Nah, itu jeleknya, itu jeleknya. Cuman Anda semua jangan pernah menganggap diri Anda sudah superior, sudah bagus, sudah karpet merah. Karena kekecewaan pasti akan datang kepada Anda. Ini adik-adik ngerti nggak kenapa orang itu kecewa? Karena berekspektasi tinggi. Hah? Kecewa itu terjadi karena apa? Ekspektasi tinggi. Ekspektasinya tinggi, harapannya terlalu tinggi. Ada gap antara harapan dengan kenyataan. Jadi agar tidak kecewa, Anda bisa mengubah kenyataan nggak? Kenyataan sudah diatur oleh Maha Kuasa. Jangan terlalu berharap ekspektasi yang tinggi. Itu artinya apa? Realistis. Ini manajemen hati ini. Manajemen hati. Saya nggak pernah kecewa sama istri saya. Kenapa? Orang saya mikirnya pokoknya saya dapat yang jelek, bau, asam apa segala macam saya terima, dah gitu aja udah. Jadi kalau saya dapat ini ya saya udah bersyukur. Ya, jangan pernah too high expectation. Itu bahaya bagi diri Anda, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Nah, satu tadi saya bilang kelulusan Anda PPG Prajabatan nilai yang saya terima, setengahnya lagi masih harus berjuang. Oke ya. Jadi saya beri fakta seperti ini supaya adik-adik sadar diri, supaya adik-adik realistis. Tantangan ke depan itu jauh lebih berat. Supaya saya tidak, jadi ya ini tadi saya ucapkan selamat sebagai direktur.
Tapi sebagai pribadi, saya nggak pernah mengucapkan selamat pada orang. Kenapa? Selamat apa? Besok ini lebih berat lagi. Harusnya hati-hati kalian, harusnya begitu. Hati-hati kalian, besok lebih parah. Gitu, itu baru yang benar sebagai pribadi. Cuman karena saya sekarang sebagai direktur ya ngikuti apa yang sudah ada lah. Selamat ya adik-adik, tapi ingat, nah itu. Ya, itu satu. Kedua, panggilan jiwa itu juga memang kami sudah tidak begitu ini, karena panggilan jiwa itu mungkin kayak saya. Awal-awal tidak ada panggilan jiwa sama sekali, tapi panggilan jiwa bisa baru terbentuk setelah kita nyemplung ke dalam kolam. Di situ akan ada peningkatan panggilan jiwa. Makanya kemarin panggilan jiwa tidak agak kurang diperhitungkan. Itu dua. Yang ketiga, Anda semua harus sadar diri. Ini udah banyak antrian. Ini kalau pernah main ke dunia fantasi Jakarta, kasihan sekali nasibnya. Ini udah banyak antrian. Anda kalau tahu-tahu menyelak antrian, tidak baik untuk Anda. Memangnya kalian kira orang pintar akan dihargai? Belum tentu. Yang dihargai dalam dunia pekerjaan itu orang yang memiliki etika. Dan saya kasih tahu, semakin Anda pintar akan semakin banyak musuh. Saya kasih tahu. Ini bisa jadi staff saya ini senyum-senyum depan saya, bisa jadi dalam hatinya mereka memang benar sih, gue juga nggak suka sama lo, bisa jadi juga ini. Ya, semakin kita tinggi, semakin kita pintar, akan semakin banyak terlihat oleh orang, dan mungkin akan semakin banyak orang iri dengan kita. Maka kita harus pegang etika. Semakin kita tidak beretika, semakin dianggap sombong kita. Semakin dianggap sombong kita, Anda ini baru anak kecil sama mereka ini tendang gini selesai. Ngerti maksudnya ditendang itu? Secara karir, secara jalur. Ya, teman-teman kita itu sudah menyiapkan formasi yang tidak ada orang-orang ini. Next. Akhirnya, karena tadi di slide awal tidak semua pemerintah daerah membuka formasinya secara penuh, kan? Akhirnya hanya ada beberapa orang yang memang dapat ditempatkan mendekati tempat tinggalnya masing-masing. Yang lainnya harus ada keluar provinsi, walaupun masih dalam satu pulau yang sama. Yang lainnya harus keluar pulau. Keluar pulau itu enak loh. Saya juga kemarin kerjanya di Kalimantan, dan ternyata itu itu enak itu. Gak ketemu beginian. Ini bagi yang sudah punya, ini biasanya udah punya pasangan-pasangan ini yang berat meninggalkan, berat move on ini. Cuman saya kasih tahu ya, ikatan di antara kalian ketika pendidikan 85% itu selesai ketika Anda memasuki lapangan pekerjaan. Ternyata itu dunia jauh lebih indah dibanding masa perkuliahan itu. Kalau saya dulu kuliah di ITS itu muka, ya kalian ngerti sendiri orang teknik kan. Nah, perempuannya kayak apa? Dari yang ada, dari 100 orang ada
3 orang aja perempuan, wah itu udah dibilang manis ini. Ya paling manis di antara yang 97 gitu kan. Tapi begitu saya masuk ke dunia pekerjaan, itu nggak ada apa-apanya itu yang 3 orang gitu kan. Nah, jadi saya cuma bilang intinya nggak usah kalian pikir wah nanti yang ini. Ada yang sudah menikah belum sini? Banyak. Keberani-beraninya belum kerja udah nikah ini orang. Ini baru pendidikan profesi, lulus juga belum, ijazah belum dikasih. Ya sudahlah. Yang perempuan banyak. Itu kan bangganya gini-gini nih. Dia nggak ngerti itu besok di sana tuh banyak yang ganteng-ganteng gagah-gagah. Ya, kita Yang belum subscribe Bunda Guru, teman-teman silahkan boleh subscribe dulu, karena subscribe dari teman-teman itu semangat bagi Bunda Guru untuk terus membuat video-video lagi yang lebih bermanfaat dan informatif. Terima kasih. Daerah-daerah ini itu membutuhkan karir Anda dan bantuan Anda, ya. Ini apalagi kalau terima lulusan prajabatan dari Jawa Tengah, Jogja, segala macam itu. Ini daerah-daerah ini tuh memang ya intinya nanti kalian akan rasakan lah kedatangan seseorang dari Jawa itu respeknya seperti apa, kalian akan rasakan setelah kalian dicemplungkan. Memang awalnya nggak enak, cuma setelah kalian rasakan, setelah kalian nyemplung, kalian akan rasakan perbedaan. Jogja menerima Anda, Jawa Tengah terima Anda, Jawa Timur terima Anda, bandingkan dengan Kalimantan terima Anda, Maluku terima Anda. Itu mewah, itu harapannya mereka memang sudah tinggi terhadap lulusan-lulusan PPG Prajabatan yang ada di Jawa. Coba next slide. Sebetulnya ini tim kami juga sudah berkoordinasi dengan para pengembangnya dosen di UAD ini. Nilai mana yang akan ditaruh kemana? Siapa yang ngerasa nilainya rendah sih? Kemarin pada waktu ujian. Siap-siap. Nah, ini masih ada kemungkinan, ini masih bisa didiskusikan, tapi jangan lama-lama. Terakhir pendaftaran tuh tanggal berapa? 9. Jangan lama-lama. Untuk misalnya guru kelas, ini ada warna orange yang agak muda ini, berarti itu masih, seandainya ada yang nggak mau ditempatkan di Jogja, untuk guru kelas itu masih ada sisa di NTB 81, Babel 287. Anda udah pernah ke Babel belum? Belum kan? Belum tahu betapa indahnya di sana kan? Nanti dengan gaji guru yang Anda terima di Jogja nggak bisa nanti jalan-jalan ke Babel, nggak bisa ya. Mendingan Anda langsung diterima di Babel itu. Aduh. Liburan tiap hari. Ya, ini misalnya ya, Sumatera Utara ada 2.300, Riau 618 dan lain sebagainya. Ini per mapel per daerah sisa. Sudah ada yang pernah ke Papua Barat Daya? Raja Ampat belum pernah?
Kita itu, saya pribadi memimpikan ke sana itu. Bisa diving, bisa macam-macam. Tapi kan Cuman nggak pernah bisa akhirnya. piknik. Karena jauh, waktu dan lain sebagainya. Ya. Kalau Anda keterima jadi guru di Papua Barat Daya, wah itu bagus sekali. Nanti Tiap di hari sela-sela diving. pengajaran Diving dulu yuk. mancing. Itu Papua banyak, Papua Barat Daya itu banyak Islamnya loh. Ini bagi yang perempuan-perempuan mau nyoba kotekannya orang Papua itu, loh ketawa. Itu banyak Islamnya loh. Ya, ini mapping yang bisa kita lakukan untuk adik-adik di luar dari masalah apa yang sudah kita lakukan untuk adik-adik. Jadi kita udah punya draft data, kita udah punya draft. Si A nanti kemana, si B kemana, si C kemana. Jangan pernah bertabrakan. Misalnya begini, Mbak siapa namanya? Yulia. Mas siapa? Alim. Ada satu formasi dilamar oleh Mbak Yulia dan Mas Alim. Satu pasti, karena satu yang diterima satu kan. Yang satu pasti nggak diterima kan? Nah itu dia. Makanya kami sudah memapping, memasangkan si A kemana, si B kemana, si C kemana, biar kalian semua itu lulus. Kalian berantem satu sama lain, bersaing, pasti salah satu akan ada nggak lulus. Itu loh. Kalian punya sertifikat pendidik nanti, nanti setelah break, ini masih ada berapa slide lagi. Nanti saya akan masuk ke teknis bagaimana cara pendaftaran SSCSN. Ini belum dibuka untuk kalian, baru untuk guru. Cuman intinya kalau kalian saling berebut, jangan sampai kayak kejadian 2021. Kita buka formasi 500.000, yang keterima 300.000. Ada sisa 200.000, itu nilainya udah bagus, tapi nggak diterima. Kenapa? Berebut sama sesama yang 300.000 itu tadi, ngerti nggak? Dari 500.000, 300.000 diterima, 200.000 nggak diterima. Kenapa? Karena maunya ke formasi yang diperebutkan sama yang 300.000. Yang menang yang 300.000, yang 200.000 nilainya udah bagus sebetulnya, tapi kalah nilai. Akhirnya dia nggak terima. Padahal masih ada formasi kosong 200.000 lainnya. Masih ada 200.000 formasi kosong. Coba kalau 200.000 dilamar ke 200.000 yang kosong, udah jadi ASN sekarang. Udah diterima. Itu yang saya harap adik-adik tidak saling berebut. Itu udah kita pasangkan, si A kemana, si B kemana. Nah, terus next slide. Saya simpan aja panjang ini. Nanti saya suruh break dulu. Nanti kalau saya habis azan zuhur terus saya disuruh keluar, biar adik-adik nggak terima informasi yang tadi. Kalau saya disuruh keluar berarti adik-adik nggak terima informasi yang tadi. Begini, sertifikat pendidik adik-adik itu akan dinilai afirmasi 100%. Sudah pada tahu? Sudah. Terus kalau tadi kemarin tuh saya dibilang, Mas Direktur tolong sapa adik-adik kita, ini masih pada galau. Kegalauan kalian apa? Banyak. Sudah kita pasangkan si A kemana, si B kemana, biar diterima. Ijazah kalian, jika ijazah PPG ya, sertifikat kalian akan dinilai 100% untuk kompetensi teknis. Nanti tetap ada wawancaranya tetap harus lulus.
ini yang kita berikan afirmasi yang kompetensi teknis. Nah, tapi jangan asal-asalan ngerjainnya ya. Ini jangan malu-malu ini. Saya capek ini ngelobi Kemenpan, ini capek ini. Nanti dibilang udah 100%, ternyata begitu dilihat nilai realnya ternyata 8 dari 100. Waduh, ini 0,8 itu berarti dari sini. Ini jangan malu-maluin pokoknya nih. Saya udah bilang lulusan PBG Prajabatan itu lulusan terbaik, dan bahkan saya sudah siap. Saya bilang saya berani jamin Anda semua itu menang kalau dites secara kompetensi dengan yang pelamar ini tadi, pelamar 1, pelamar 2, pelamar 3. Seandainya Anda diadu, Anda pasti menang. Tapi ini kebijakan negara untuk menghargai mereka-mereka ini yang sudah lama mengabdi, yang sudah lebih dulu mengabdi. Tapi saya bilang kalau seandainya kalian diadu, kalian pasti menang. Awas kalau ini jelek-jelek ya. Saya ini termasuk anggota ini Panselnas. Jadi Panselnas itu panitia seleksi nasional, itu ada di campuran antara Kemdikbud, Kemenpan, BKN, BSSN, BPKP. Nah, nama saya masuk di situ. Jadi Mas Dito, nanti mahasiswa ini namanya tolong kasih saya. Kalau lulus itu pasti lulus, cuma saya pengen tahu aja hasil murninya tuh berapa sebetulnya. Kalau lulus udah pasti lulus, cuma pengen tahu murni aja, awas sampai malu-maluin. Sebelum saya dipermalukan oleh orang lain, lebih baik saya dulu yang mempermalukan Anda. Ya, jadi saya bilang nggak usah galau apa. Ini orang masa kini ini baru nemu cobaan di kehidupan dikit ya. Saya nggak ngerti nih. Anda mungkin kalau jadi angkatan ini kan generasi Z, generasi Z. Anda mungkin kalau jadi generasi kami, generasi Y, mungkin saya ini Y tertua. 81 itu masuk ke Y. Anda mungkin kalau jadi generasinya bukan Bu Ana tapi juga generasi orang jadi gila mungkin. Baru sedikit aja galau itu nggak. Apa break dulu? Belum. Ya. Nah, saya ini aja. Jadi pertama, adik-adik ya, itu nanti daftar ke SSCASN. Saya rasa nih adik-adik udah pada tahu. Sudah, ini jalurnya adik-adik itu yang warna orange. Ya. Yang warna ini yang prioritas ini warna hijau, tidak usah ditelusuri. Itu bukan nasib kalian. Yang hijau ini memang enak, ini nggak pakai langsung pengumuman, nggak pakai ujian. Tapi mereka udah sengsara bertahun-tahun, mau jadi mereka. Ya, yang biru ini juga K2 honorer. Itu mungkin ada salah satu di antara orang tua kalian. Jangan lagi persulit nasibnya mereka, karena mereka kalian di sini. Ini K2 ini saya yakin mungkin ada 1 atau 2 orang tua kalian ikut di sini. Nah, kalian tuh yang ini, yang jalur orange, lamar di SSCASN, tapi kalian baru bisa mendaftar di 10 hari kedua. Udah pada tahu ya? Tidak. Siapa yang bocor informasi ini? Terus untuk apa saya di sini? Enggak, udah pada tahu ya? Enggak apa-apa. 10 hari pertama itu hanya bisa dilamar oleh orang-orang ini. 10 hari kedua adik-adik baru bisa login dan daftar.
daftarlah sesuai dengan rekomendasi kita. Saya nggak mau, saya bukannya nggak mau adik-adik tidak nurutin kita itu, saya bukannya nggak mau itu. Saya cuma nggak mau kalian berantem bersaing sesama lulusan PPG Prajabatan. Cuman itu yang saya jaga. Jangan sampai. Ya. Karena kalau bersaing sesama PPG Prajabatan, kalian pasti akan dikalahkan salah satu. Kalau saya jadi Panselnas dan saya salah satu Panselnas, nanti saya lihat fotonya, itu laki-laki saya coret, yang menang yang perempuan. Ya, jangan bersaing sesama PPG Prajabatan. Nah, kalian nanti akan diberikan materi yang orange ini ya, yang orange ini kalian akan diberikan materi kognitif prediktif. Kalau mereka ini materi situational judgment test. Intinya kalau mereka itu yang dinilai kinerja, karena mereka sudah bekerja. Hasil kerja mereka selama ini seperti apa, itu yang dinilai. Kalau kalian kan belum bekerja, jadi yang dinilai ya otak kalian. Kan yang kalian bisa jual otak kalian toh. Kalian belum berkinerja, belum bekerja. Otak kalian yang kalian jual. Ini nanti yang akan kita tes. Ya, sudah. Nanti biarkan si pemerintah daerah. Nah ini mau 70%, 30% kompetensi teknis ini, ya 70%, 30%. Ini nanti kalian akan dapat 100. Kalian cuma punya serdik aja udah 100 itu. Ya, tapi saya bilang jangan malu-maluin. Tetap dijawab. Soalnya tetap dijawab, dipikir. Ini benar-benar awas sampai malu-maluin awas. Saya udah jual harga diri saya ke Panselnas. Ya, setelah itu nanti tinggal pengumuman. Coba next slide. Jadwal udah pada terima toh? Sudah. Oke, next slide. Udah, next slide aja, next aja. Ini udah nggak usah. Nanti ada wawancara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau lulus, makanya jangan saling bersaing. Jangan saling bersaing. Pemda akan melakukan wawancara tentang moral dan spiritual adik-adik, emosionalnya seperti apa, keteladanan, interaksi ya. Ini wawancara aja, nggak usah takut ini, gampang dibohongi mereka itu. Apalagi sama yang lulus Prajabatan ini, udah tinggal. Apakah Anda disiplin? Ya, karena saya lulusan PPG Prajabatan. Gitu aja udah selesai itu semua ini. Apakah Anda teladan? Ya, karena saya lulusan PPG Prajabatan. Itu aja udah. Udah, ini gampang ini udah gampang. Terus ada lagi? Nggak ada. Coba previous dulu, back dulu. Terus saya cuma pengen menggambarkan formasi. Terus lagi. Nah, gini loh. Ini formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah. Anda itu ada yang di biru ini, Prajabatan Angkatan 1. Anda yang biru.
Yang dua ini masih, yang orange ini masih berdoa. Mudah-mudahan waktunya cukup. Enggak, tapi kita juga enggak, ini kita juga sedang mengusahakan. Ya, yang abu-abu ini kosong. Ada formasinya, namun tidak ada P1, P2, P3. Tidak ada P1, P2, P3. Yang tadi saya bilang senior Anda itu nggak ada di sini. Ini abu-abu ini. Anda bisa lihat, semakin besar yang abu-abu, semakin besar kemungkinan Anda diterima. Di mana itu? Kok ketawa sih? Itu salah satu daerah impian saya bisa berlibur ya, Dev ya. Maluku Utara ini. Iya toh? Payah. Ini daerah indah semua ini, Maluku Utara, Sulawesi Utara. Coba googling kalian itu, ada yang terkenal itu danau Tondano itu terkenal. Tapi coba di googling Danau Lino, Sulawesi Utara, itu indah sekali. Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, ini ada Raja Ampat, ada Sorong sini. Ya semakin di sini, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini Jogja. Nah ini abu-abunya yang abu-abu yang sedikit ini. Ini abu-abu sedikit ini. Dan jangan lupakan, coba next, coba next slide lagi. Nah, jangan lupakan ini. Ini the dark horse ini, kuda hitam. Bener ini, kuda hitam itu maksudnya apa? Tim nggak pernah nonton bola ini orang-orang. Kuda hitam itu maksudnya tim yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, namun siap menjungkalkan tim yang difavoritkan. Ini jangan lupakan ini. Ini ada guru-guru honorer yang di yayasan, itu pinter-pinter loh. Jangan ini kalian, jangan remehkan orang-orang ini. Yang dibilang guru itu kompetensi rendah ya ini. Ini orang tua kalian. Ini jangan diremehkan ini. Ini belum punya kubis ini, jangan diremehkan ini. Yayasan tidak akan terima orang yang kompetensi rendah. Ini orang pinter-pinter ini. Dan rata-rata dari mereka sama-sama punya sertif, sama-sama punya sertifikat pendidik. Apalagi ditambah mereka juga punya pengalaman dalam pengajaran. Kalian kan PTL, belajar mengajar sambil belajar. Kalau mereka sudah implementasi. Nah, maksudnya apa? Ini akan jadi satu. Artinya, coba previous lagi, previous. Nah, bukan next. Ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogja ini yayasannya banyak itu. Walaupun masih ada slot kosong di sini, itu mereka juga siap melahap formasi-formasi yang ada di sini. Dan bahkan mungkin itu akan jadi saingan kalian. Jangan pikir kalian hanya sendiri, tidak. Ini yang abu-abu ini siap dilahap juga oleh mereka. Jangan pikir kalian sendiri. Kalian masih punya saingan. Terus gimana kalau seandainya kalian udah punya sertifikat pendidik, ada guru yayasan juga punya sertifikat pendidik, nilainya kan sama-sama 100 kan? Terus gimana cara memilihnya? Gimana milihnya?
Hah? Kita lihat nilai murninya. Jika ada sama-sama peserta punya sertifikat pendidik, jika sama-sama peserta punya sertifikat pendidik, gini, ada satu formasi dilamar oleh orang punya sertifikat pendidik, yang lainnya tidak, udah pasti yang punya sertifikat pendidik menang karena dapat 100. Tapi ternyata misalnya yang punya sertifikat pendidik ada 2, formasinya cuma 1, dilamar oleh 2 sertifikat pendidik, yang lainnya nggak punya sertifikat pendidik. Yang nggak punya sertifikat pendidik drop, udah nggak mungkin menang. Yang punya sertifikat pendidik kan ada 2, kita lihat nilai murninya. Makanya tadi saya bilang jangan malu-maluin, jangan kalah sama yang tadi, the dark horse itu tadi, tim kuda hitam itu jangan kalah. Clear ya? Kalau kalian kan mau masuk situ nggak ada yang marah. Apa yayasan masuk ke situ, yayasan ngomel lagi nanti, guru saya kurang ini. Jadi kalau saya dukung kalian yang menang, kalau saya dukung kalian yang menang. Karena kalau terima mereka ada permasalahan lain yang harus saya hadapi. Ya, kalau saya dukung kalian, makanya saya bilang jangan malu-maluin. Gitu ya. Nah, namun apa? Ini nggak bisa, ini kalian harus perhitungkan ini. Jangan galau. Yang tadi saya bilang, kalian galau, sedangkan kita ini sedang pusing mikirin nasib kalian. Supaya kalian tidak saling berebut sesama PPG Prajabatan dan kalian tidak yayasan. Kita sedang pusing, kalian jangan galau. Makin pusing nanti kita ini. Ngerti maksudnya? Ini coba yang laki-laki bayangkan. Laki-laki udah nikah mana? Ada. Oke. Coba bayangkan. Kita lagi ada masalah di kantor, pulang-pulang ke rumah dicemberuti. Kemana aja sih? Bukannya temennya udah pulang dari kemarin. Makin pusing nggak coba? Iya toh? Jadi tolong jangan menghadapi kegalauan ini di depan orang-orang yang sedang memikirkan nasib kalian. Sudah, ini lowongan saya bilang sudah cukup banyak. Take it or leave it. Kesempatan kalian cuma ini. Take it or leave it. Tahun depan mungkin masih ada 1 kali 2024. Habis itu 2025 saya nggak tahu lagi. Mungkin udah banyak lulusan PPG Prajabatan. Sekarang ini masih kurang ini. Cuman saya sedang mengusahakan 2025 lulusan PPG Prajabatan jauh lebih dahsyat dibanding kalian kuantitasnya. Jadi ini semua dapat terpenuhi. Jadi kalau kalian nggak masuk yang sekarang 2025 berebut sampai yang adik kelas kalian. Udah kita pasang-pasangkan juga itu nanti individunya. Sekarang ini kalian masih banyak abu-abunya. 2025 nggak ada abu-abunya insya Allah. Ya Mas Dok ya. Mudah-mudahan sudah nggak ada abu-abunya. Terpasangkan semua. Nah, kalian kalau leave it di tahun, meninggalkan kesempatan di tahun ini, tahun depan akan bersaing dengan angkatan yang lulus tahun 2024, 2023, 2024. Iya, kalau formasinya juga masih banyak terbuka. Kalau enggak, nah ini ibaratnya orang tua akan bingung ketika 2 anak kesayangannya berkelahi. Akhirnya apa? Dua-duanya dipukul. Biasanya orang tua kan gitu kan. Daripada bingung, dua-duanya kena hukum. Ya, kalian saya bilang angkatan pertama yang coba. Kalau nggak percaya tanya angkatan sebelumnya. Nah, cukup sekian teman-teman. Itu tadi sambutan dari Bapak Adhika Ganendra. Silahkan teman-teman renungkan, silahkan teman-teman putuskan apa yang akan diambil dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Semoga semua keputusan, semua apapun yang diambil teman-teman, apapun yang dipilih teman-teman itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik dan semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Cukup sekian, kiranya banyak salah, banyak kata yang kurang berkenan bagi teman-teman, mohon maaf. Bunda Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman ketik komentar dan juga share video dari Bunda Guru agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh banyak teman yang lain. Subscribe ya yang belum subscribe. Dah. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.